tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini aku lagi kolaborasi bersama RTV. Udah kenal kan dengan RTV? Dan nanti saya sertakan di deskripsi deh biar kalian kenalan dengan channel RTV yang ada di Kabupaten Pamekasan, Madura. Dan kita bertiga malam hari ini akan berbagi cerita horor nih dari masing-masing diri. Kalau saya nih bakal membawakan kisah horor yang terjadi kepada orang tua saya sendiri, dan saya sendiri nih yang langsung menangani karena orang tua saya itu kena yang namanya OTK-an atau guna-guna. Nah, kalau dari kakak nih ya kenalan dulu ini sama pemirsa di sana. Seperti biasa namanya Astri dan Dendi. Nah, makanya RTV gitu ya kayak. Benar banget gitu ya. Dan pastinya kita berdua juga punya cerita horor ya, pengalaman horor lah ya. Siapa dulu nih? Kamu deh. Aku ya. Biasanya kalau cerita awal dari kecil dulu ya. Nah, dari kecil, oke. Dari Dan kebetulan memang cerita horornya pengalaman saya pribadi memang dari kecil. Dari kecil. Dari waktu itu pada malam apa ya? Kalau harinya sudah masih belum tahu, belum hafal sih. Belum hari, berarti malam. Ya hampir malam lah kayak gitu. Dan anehnya itu biasalah kalau anak bayi masih bayi itu kan nggak bisa ngomong, bisanya cuma nangis doang. Nah waktu itu aku sama ceritanya sih seperti itu. Kata ibuku waktu itu masih tidur pulas, ada di atas kasur kayak gitu. Dan ketika ada tamu, ibuku keluar rumah lah. Aku ditinggal sendirian karena waktu itu nggak ada apa-apa lah kayak gitu. Nah anehnya lagi ketika ibuku datang, tiba-tiba aku nggak ada di kasurnya gitu. Kemana nih? Kemana kak? Aku juga bingung. Tapi yang bikin merinding itu ya namanya orang tua pasti cari-cari lah ya, cari-cari muter-muter di situ, bahkan sampai nangis. Dikira diculik, sebenarnya kan nggak tahu larinya ke arah mana, mau melapor atau enggak. Coba cari dulu kata kakekku waktu itu. Dicari lama-lama, akhirnya karena nggak ada tanda suara, entah kenapa ada yang inisiatif melihat di bawah kasur. Nah anehnya aku pindah di situ, kayak semacam teleportasi lah ya, dari atas ke bawah. Secara anak kecil yang nggak bisa ngapa-ngapain, sebenarnya harusnya kalau memang aku itu jatuh ya. Benar. Nangis. Nah kenapa di situ aku tetap tidur pulas, enak, dan itu nggak cuma di pinggir tapi ada di tengah gitu. Nah menurut Kak Asya kenapa itu? Merinding. Kalau dari saya sendiri mungkin ada yang suka kan, anak kecil biasanya disukai sama makhluk itu. Kalau dari sendiri, kalau primbon Jawa ya, kalau saya orang Jawa biasanya ada yang bawa, yang gotong ke bawah gitu. Oh gitu. Kalau kakak sendiri ngerasain gimana waktu kecil? Ya nggak kerasa sih waktu. Tapi kalau diingat-ingat sekarang gimana ya Kak? Iya, tapi sebenarnya gini kan, biasanya kan nggak semua bayi bisa disukain lah sama makhluk kayak gitu-gitu kan. Yang kamu rasakan gitu waktu itu perbedaannya ketika masih kecil, biasanya terus masa fase balitanya, harusnya kan merasa kayak suka ngomong sama sendiri lah kayak gitu-gitu kan, biasanya kan kalau sudah ada yang suka katanya kayak gitu. Kamu ngerasain itu nggak sih? Untungnya gitu waktu itu? nggak ada apa-apa sih. Tapi ya hanya ceritanya kok bisa sih kayak gitu. Itu berlanjut nggak Kak sampai kakak makin dewasa? Semoga enggak sih. Oh kalau dewasa beda lagi kisah. beda lagi. Kalau hilangnya memang mau keluar jalan-jalan. beda kasus. Tapi Iya. kalau waktu itu ketika kakak masuk di sana ya, semakin bertambah usia, pernah kejadian hal itu lagi nggak? Tiba-tiba ada di mana gitu? Itu kejadian cuman waktu kecil aja sih sebenarnya. Dan itu menjadi pengalaman mistis yang aku sini juga bingung. Kok bisa kejadian cerita itu ada di diriku waktu kecil kayak gitu. Serem sekali ya Tom. Itu sih cerita masa kecil. Emang ada ya kayak gitu ya, kisah mistis seputar anak kecil kayak gitu ya? Biasanya banyak sekali sih terjadi. Kalau biasanya ada bebek gombel tuh kan ya,
kisah hantu yang biasa menyusui anak kecil. Nah beruntungnya kan kakak waktu itu nggak ada yang menyusui karena cuma dibawa ke kolam ini kan, kolam ranjang doang. Dan untungnya nggak sampai lama, kan ada yang kalau di berita hilang sampai beberapa jam. Nah, kalau kayak gitu sih Kak, konon kalau sampai beberapa jam itu harus ditaburin garam tuh baru kelihatan, katanya gitu. Karena dibawa ke alamnya beda alam gitu yang ya. berbeda, makanya harus ditaburin garam gitu kan. Biasanya gitu sih yang saya tahu sih Kak. Kalau deh Kakak ngerasa nggak ngerasa takut gitu ya Kak, kalau sekarang dipikir-pikir lagi gitu? Merindingnya sih waktu itu kalau seandainya bisa ngomong sih ya. Cuman nggak bisa ngomong ya. Bisa dan itu anehnya kenapa nggak nangis gitu aja sih yang bikin penasaran di kisah mistisnya seperti itu. Penghuni rumahnya kenalan kali. Kenalan ya. Kenalan. Karena kan katanya gak kenal maka nggak sayang. Ceritanya hantunya kenalan. Oke, jadi kalau dari cerita Kak Randy masa kecilnya dia pernah mengalami hal-hal mistis yang tiba-tiba udah jalan aja ke bawah kolong keranjang. Biasanya anak kecil kan nangis ya kalau ngelihat hal-hal seperti itu, atau jangan-jangan memang manis hantunya kali ya bikinnya. Iya benar. Sehingga kakaknya diem aja gitu kan. Lempeng rasa nyaman dia. Lempeng nyaman gitu kan. Dan sekarang nih kita beralih ke Kak Astri sendiri. Pasti punya cerita ngobrol juga nih seperti apa. Seperti apa sih Kak? Kalau Astri pribadi sih waktu itu SMP sih ya. SMP kan kalau masanya Astri tuh masih naik sepeda gitu, nggak kayak sekarang yang udah naik motor kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu olahraga di sekolahnya Astri waktu SMP tuh olahraganya pas setelah subuh itu. Jadi suasana tuh masih gelap kayak gitu. Terus jalanan tuh udah mulai sepi kan orang-orang kayak gitu. Nah nunggulah aku, temanku tuh biasanya ada gitu yang berdua juga cewek. Nungguin dia tuh rumahnya kayak di seberang rumahku, tapi dia masih ada ngelewatin jalan setapak karena rumahku waktu itu di pinggir jalan kayak gitu. Nunggu gitu lama, sedangkan kalau udah mau subuh kan rumahnya orang biasanya banyak mati kan sudah ya. Ya udah ada. Mati gitu, terus denger kayak suara sepeda kan ketek kayak ya, gitu. Orang berdirilah aku pikir temanku itu kan. Gini aku ngambilin tangan kayak gitu ke temanku. Terus tapi kok nggak makin deket gitu suara sepeda itu. Harusnya kan kalau dia makin deket makin keras, terus dianya nyampe gitu. Dan ternyata waktu itu kok dia diem. Terus aku tuh jelas di situ lihat bayangan hitam gitu. Jadi aku mikirnya nggak kelihatan wajahnya karena suasana di situ mau subuh udah gelap gitu ya. Semuanya, jadi wajar gitu aku mikirnya. Gelap, oke, dia makin dekat gitu, cuma nggak sampai depan rumahku gitu. Pas ada kan depan rumahku tuh ada pertigaan gitu kan. Nah di pertigaan itu terus bayangan itu jadi tambah panjang. Untungnya waktu itu aku tuh nggak mikir ke makhluk astral kayak gitu. Aku tuh nggak mikirnya setan. Aku mikirnya kok tambah panjang ya. Oh ya sudah, nggak jadi gitu. Duduklah aku. Slow banget aku. Kalau sekarang kabur kali ya. Tiba-tiba nunggu gitu ada 10 menitan, tiba-tiba temanku datang. Sorry ya, aku datangnya telat soalnya aku bangunnya kesiangan. Terus aku keinget. Terus yang tadi itu siapa yang aku lihat ya nih kayak gitu tuh. Jadi aku tuh sekarang kalau sudah mau janjian sama temanku, kalau pas waktu masih malam-malam kayak gitu atau mau subuh, kalau kamu sudah di depan kamu kabari aku sekarang kayak gitu jatuhnya. Trauma langsung ya kayak. Kalau kakak sendiri mikirnya waktu itu apa ya itu? Kenapa semakin besar gitu? Untungnya nggak tahu ya, aku kayak ngeblank gitu. Jadi kayak fenomena yang aneh menurut aku, terus jadinya aku kayak takjub aja kayak ini kenapa jadi tinggi banget. Berarti kayak memang gitu. kayak pemikiran anak-anak ya. Ya sudahlah kayak gitu, nggak memperpanjang gitu. Mungkin aku kalau ingat waktu itu akan lihat ke bawah. Katanya kan kalau kayak gitu kan nggak katanya. Iya benar. Tapi waktu itu nggak mikir bawah aku. Yang penting makin ini keren ini kali gitu ya Kak. Dan itu memang tingginya abnormal gitu. Untuk ukuran manusia tuh kayaknya nggak ada deh manusia yang tingginya segitu gitu. Bayangin aja hampir sama kayak tembok pagar tetangga, kan nggak mungkin gitu kan. Tinggi sekali. Iya. Tapi pada akhirnya kakak tuh
setelah terjadi hal-hal seperti itu udah nggak lagi berani ngelambain tangan, hai jatuhnya nggak kayak gitu aku. Kalau diinget-inget sekarang tuh Kak, kalau Kakak sendiri sekarang ngelihat hal-hal seperti itu, ya mungkin reaksinya aku langsung lihat di belakang, langsung lihat bawah. Pura-pura nggak lihat, nggak ada kakinya Kak di bawah. Jadi emang kalau dari Kak Randy itu dari masa kecilnya yang tiba-tiba dari atas turun ke bawah tanpa ngerasain tangis gitu ya. Kalau dari Kak Astrid sendiri ada makhluk semacam makin besar tapi dia diem aja nggak ngapa-ngapain. Kayak speechless gitu ya. Gitu ya. Oh, ini fenomena alam kan kata Kak Astrid. Padahal kalau kita belajar mengenai hal-hal hantu kayak gitu, karena saya pernah kejadian juga sih. Waktu itu saya pulang dari Pamekasan, habis sholat Isya gitu. Nah, kemudian di perjalanan di Pegantenan itu, di depan saya ada semacam bayangan. Cuma saya bodoh amat, saya kira bayangan biasa, bayangan motor, tapi kok makin gede. Bener, berarti sama dong kita dong. Berarti kita sama Kak, cuma bedanya saya nggak ada teman, saya sendiri pulang. Ini kok makin gede begini, sampai pada akhirnya saya di situ diem Kak, motornya saya mati. Iya kan, bener kan, jadinya kalau Kakak kaget nggak memang ya kan. Ini Ini apa gitu. Saya bilangin orang tua kayak gini pas nyampe rumah, kenapa kamu nyampe sini jam 9 malam? Lah gak tahu, saya berangkat dari Pamekasan jam setengah 7, biasanya 15-30 menit nyampe gitu. Tapi saya tadi mati motornya. Gila, itu hantu. Oh gitu ya. Sejak saat itu saya nggak lagi pulang ke Waru. Oh, ke Waru. Malam-malam. Karena memang pas di situ di jalan pulang. Dan itu ada makam, paginya saya lewat lagi kan balik. Oh, kejadiannya kan semalam di sini. Oh, ini kan makam kata saya. Betul lah. Sejak saat itu saya gak lagi pulang ke rumah kalau udah waktu Isya gitu kan, waktu memang janganlah kamu perempuan sendirian, jangan. Gila, kamu malah diem. Saya kira apaan kok makin gede begini kan, tinggi sampai itu kan. Nah, saya sadarnya baru kenapa lampunya mati. Saya mikir, akhirnya saya sadar. Lah katanya kalau lampunya mati berarti ada. Iya bener. Akhirnya saya bilang, ayo hidup. Pulang Kak. Itu kejadian kalau pulang setiap hari kuliah, makanya Kak udah kejadian itu nggak lagi pulang malam-malam di ke Waru gitu. Cuma nih teman-teman ya, selain dari kisah Astrid dan Randy nih, aku juga pernah ngalamin seperti yang udah aku jelasin ya di buku ini nih, di buku Diary Ayah. Kan aku nulis buku ya Kak, dari kelas 5 SD aku udah nulis buku 2015, karya aku udah diterbitkan. Nah cuma kejadiannya ketika waktu itu bapakku mengalami kejadian aneh. Akhirnya kata Kiai kena kotekaan. Nah di Madura itu sendiri Kak, kotekaan itu semacam guna-guna sih gitu kan, tapi ada hal-hal aneh gitu. Bapakku gak kenal aku, gak kenal orang tuaku, juga gak kenal orang-orang yang ada di dekatnya yang biasa dia sayang. Paling ngamuk gitu, kabur gitu loh Kak. Nah akhirnya katanya suruh ke dukun gitu kan, karena ke rumah sakit sehat aja, udah berapa rumah sakit udah kita coba gak ada apa-apanya. Terus kemudian ke rumah dukun dan rumah kiai. Kita ikut langsung dua-duanya, kita mau coba nih mana yang lebih unggul. Nah waktu itu akhirnya sama si kiai ini saya disuruh ke sebuah makam malam Jumat, tepat jam 5:30, waktu jam 16 ya, jam 16 lebih, 6:30 gitu, 17-an azan. Waktu itu saya disuruh ngambil sebuah benda katanya gitu. Dia nggak ngasih tahu di sana ada benda di makamnya ini, warnanya ini. Saya beneran berangkat demi orang tua kan, meskipun dalam hati sendirian. Karena alasan namanya ke dukun Kak Parti wajib sendirian lah gitu kan. Karena saya percaya sih, karena waktu itu saya kita nggak mikir sains ya. Kalau sudah ke sana mikirnya gimana orang tua sembuh. Dan waktu itu saya beneran ke makam itu. Di sana saya menemukan telur dibungkus kain kafan, ada foto bapak saya, ada jarum, terus kemudian ada semacam boneka kecil. Jadi kayak santet gitu ya? Iya santet sih, kalau orang Madura nyebutnya kotekaan sih Kak. Nah saya tanya lagi, kotekaan itu sebenarnya apa? Oh, kotekaan itu katanya semacam makhluk, kalau dia ditaruh ke dalam tubuh manusia, meskipun udah sembuh itu pasti kambuh lagi. Dan sampai sekarang bapakku pernah ngalami 5 tahun ya, akhirnya sembuh 2 tahun, dan sekarang kambuh lagi. Kalau sekarang tuh kayak anak kecil gitu Kak, kayak ada semacam makhluk anak kecil gitu yang ngikutin. Jadi kalau sekarang Hasya kemanapun, kalau nggak oleh-oleh pulangnya,
itu nangis gimana ya, bukan nangis pas ngamuk kayak anak kecil gitu loh Kak. Dan saya menyadari di dalam tubuh bapak itu ada sesuatu. Saya waktu itu juga selain udah ngambil barang-barang yang sudah ditentukan sama dukunnya itu, orang tua saya juga ngasih petunjuk gitu loh, di sana coba, di sana bakal ada apa, yang dikasih tahu tuh ada. Saya berapa banyak nemu barang-barang dari orang tua saya kena penyakit kayak gitu. Setelah saya ngambil barang-barang dari makam, saya disuruh ke masjid segala macem dah, disuruh ke masjid. Di situ ada apa katanya, di situ ada kayak semacam kotak, dan saya nemu beneran apa gimana ceritanya ini, apa emang ditaruh apa gimana sih, saya menemu kotak di sini itu ada Al-Quran sih Kak, baik gitu. Kotaknya itu ada foto bapak, saya beneran nemu ada foto bapak, terus kemudian di dalamnya ada cemilan-cemilan, terus kayak ada rambut. Nah ini rambutnya saya misterius ini. Rambutnya siapa? Nah ini rambutnya siapa kata saya. Dan itu saya disuruh ngambil jam 10 malam ke atas, karena nggak boleh ada satu orang pun yang mengetahui keberadaanku ngambil barang itu Kak. Nah saya mikir kok bisa harus sendiri, karena waktu itu saya beneran takut Kak. Tapi ya udah, kembali lagi ya demi orang tua waktu itu, ya udah saya ambil. Tapi sampai ke rumah saya satukan semua, apaan ini ya, ketemu lagi. Besoknya petunjuk lagi di depan tungku, karena di rumah masih pakai tungku. Di depan tungku coba digali pas di sini. Aneh-aneh ya kata saya. Saya gali lagi, dapatnya paku dibungkus kain kafan. Pertanyaannya saya, kenapa harus ada kain kafan di setiap penemuan ini? Di setiap itu ada kain kafan. Ada kain kafan. Saya sendiri gak ngerti apa maksudnya gitu kan. Sampai pada suatu kejadian jam 3 dini hari saya dibangunin tuh sama bapak. Kalau bapak sehat kan biasanya bangun setelah tahajud, ngomongnya gitu. Kalau itu enggak, tiba-tiba ngomong, bangun, aku mau nurunin sesuatu. Nurunin wahyu, saya itu begitu waktu itu. Emang jam 3 dini hari mau nurunin apa kata saya. Dan itu ngasih kayak mantra, dan sampai sekarang tuh mantranya saya ingat. Dan itu kayak bahasa Jawa campur bahasa Arab gitu. Kayak kamauna, kamasi, teka asi, teka ali gitu. Terus nyambung dengan bacaan kayak gini. Gusti Ingkong Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkong Maha Suci. Sirolah datolah sipotolah, kula sejatine wanita, kalau perempuan, kalau laki-laki kula sejatine satriya. Gitu. Saya mikir apa? Ini apa lagi? Hafal kata bapak. Iya hafal gitu aja. Karena waktu itu saya masih kecil kan Kak, nggak terlalu ngerti, masih SMK kan ya. Yang mengalami itu SMK. Karena kalau pas kuliah udah nggak lagi ngalamin hal-hal mistis seputar bapak harus gali ke sana ke sini, enggak Kak. Cuma sampai sekarang saya mikir Kak, mantra itu tuh apa artinya ya gitu. Kenapa saya harus hafal? Padahal saya nggak ngafalin. Cuma bilang saya mau nurunin apa? Kalau dari Kakak sendiri ya, kalau hal-hal semacam itu menafsirkan apa sih Kak? Tiba-tiba ada kayak mantra tapi saya nggak ngafalin, hafal gitu. Langsung hafal gitu. Hafalin tadi saya bacakan. Itu apa ya, tanda apa gitu. Saya tanya bapak saya sekarang, Pak, kenal nggak dengan mantra ini? Mantra apa yang kamu baca nggak ngerti gitu. Yang ngasih mantra siapa gitu Kak. Tapi Hasya sendiri maksudnya nggak pernah konsultasi ke Pak Kiai kah atau Pak Ustadz kah untuk diruqyah kayak gitu-gitu? Kalau diruqyah sudah berapa di Pamekasan saja udah nggak tahu yang mau ngitung berapa. Oh iya dah. Di Rafaruk sudah, bahkan di Rafaruk itu terakhir kemarin 2019 2020 juga tetap sama Rafaruk. Di setiap pulang dikasih air ruqyah banyak sekali, 2 bulan gak habis ke airnya. Banyak banget di kontrakan itu Kak. Nah setelah itu sampai sekarang udah berapa tahun kan saya udah kuliah semester 7 tetap Kak mantra itu ada. Tapi ketika saya ke rumah kiai yang memang ini, bila tanya pengen lihat tangannya gitu, telapak tangan, saya kasih. Cuma dari kiai itu berpesan, kamu jangan sampai mukul orang dalam keadaan marah. Yang enggak mau mukul Kakak juga. Gitu Kak. Jadi kan waktu itu kamu gak boleh mukul orang dalam keadaan marah. Karena katanya itu bakal bikin orang yang kamu pukul itu sakit keras.
Dan kejadian dong Kak. Pernah nyoba dong berarti? Kejadian kan saya nggak niat mukul orang iya, Kak. Cuma waktu itu bapak saya lagi kambuh. Nah datang nih tetangga cowok ngomong depan rumah, biasalah tukang makan uang haram katanya, biasalah tukang nyolongkan, waktu itu bapak tukang pegang uang masjid gitu, biasalah dukung calon ini, bupati ini, calon kepala desa ini ngambil 10 juta. Saya kesel, marah. Saya nggak pernah marah sama orang, tapi sekali kesel nampol. Saya beneran langsung keluar dari rumah, saya langsung tempeleng sininya. Akhirnya kebesokan harinya saya dapat kabar dia masuk rumah sakit. Wow. Dan dia demam tinggi, tapi demamnya dibilang nggak tahu sebabnya gitu. Dan itu sakit selama 7 hari. Sejak saat itu orang yang selalu ini yang sudah saya pukul karena udah dewasa sih Kak, udah punya anak juga kan nggak pantas ngomong kayak gitu. Dia nggak lagi lewat depan rumah. Kalau ketemu saya, ya saya nyapa, kan saya merasa salah. Saya nyapa, Pak gitu kan. Dia nggak ngomong, nggak jawab. Kalau misalnya ada saya, biasanya saya mau lewat sana, mau berpapasan, dia pindah lewat sini. Oh, menghindar gitu menghindar ya? gitu. Terus mikir sampai sekarang, apa ada hubungannya dengan mantra yang dikasih? Kenapa saya tidak diperkenankan mukul orang dalam keadaan benar-benar marah besar ya? Kalau cuma marah, ya biasa kan cuma bercanda, ya udah diam aja gitu. Kalau saya nggak pernah marah ke orang kecuali emang udah keterlaluan banget mungkin marah gitu. Cuma saya selalu ditahan untuk mukul orang. Katanya orang Madura tuh mangkel gitu sih. Mangkel, nggak tahu kalau saya mangkel maknanya lain gitu kan. Katanya mangkel sih Kak. Tanganmu mangkel gitu. Tapi Kak Asia sendiri nggak ada tanda-tanda apa gitu selama dari kecil sampai sekarang? Itu udah tanda-tanda sih Kak, kemanapun saya pergi, apalagi tempat baru, saya merasakan kalau misalnya ada sesuatu itu saya merasakan gitu. Cuma kalau 2020 ke belakang itu Kak nggak nampak ya. Kalau dari 2018 saya kuliah sampai 2019 tuh nampak Kak. Karena pertama kali yang mencetuskan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan banyak orang kesurupan ya saya. Iya Kak, waktu itu kan saya masuk tuh ke fakultas, tiba-tiba semuanya menampakkan diri tuh, apa kasus-kasus yang pernah terjadi di sana bahwa di sini itu. Saya mikir apa ya, saya nggak pernah mau cari tahu kenapa menampakkan diri gitu ya. Orang yang bisa ngelihat itu Kak, kalau ngelihat hal-hal kayak gitu, itu semacam nonton televisi kan Kak, kelihatan semua kasusnya. Apa saya mau nggak jadi wartawan sama horor gitu kan. Kemudian itu sejak saat itu Kak saya sering kesurupan, terus kesurupan. Baru adik-adik tuh ngikut, adik-adik tingkat banyak yang kesurupan. Baru ngomong dosen, ini sejak ada Hasiah ini banyak adik-adik yang kesurupan. Pak, bukan saya yang ngundang Pak, mereka datang sendiri gitu. Gimana ya sudah. Nah sejak itu saya mikir Kak, kok bisa ya dari orang tua yang semula saya cuma bantuin buat ngambil barang-barang yang nggak jelas apa dari mana, tiba-tiba sampai ada mantra begini nggak tahu lah Kak. Itu sih dari kisah mistis saya sampai sekarang yang jadi tanda tanya gitu loh Kak, dari saya gitu. Enggak sih, gak bakal mukul Kak Randy sampai Kasih harus tenang-tenang ya. Jadi tenang-tenang aja. Jadi gitu. buat teman-temannya Asia jangan sampai ya coba-coba ya. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa sih. Enggak sih, nggak mau mukul orang kok Kak. Aku baik hati dan tidak sombong. Jadi gitu ya teman-teman untuk kisah antara aku, Kak Astri dan Kak Randy. Dan mungkin kita bisa berjumpa di segmen selanjutnya, kita berkolaborasi ke depannya, dan sebentar lagi kita akan berkolaborasi di bagian produk. Nantikan di segmen selanjutnya dan bakal ada peluang besar untuk kalian semua. Terima kasih Kak Astri dan Kak Randy. Bye bye.